Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama Bapak Fatur Rahman Galasanca. Kalian bisa memanggil Bapak Pak Fatur atau Pak Gala. Di sini, di SD Integral Alusna, Bapak diberikan amanah untuk mengajar TIK, ya. Yuk disiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Diperhatikan videonya, simak dan catat bagian-bagian yang penting. Hari ini kita akan mengenal tentang TIK, ya. Bapak diberi amanah untuk mengajar TIK. Apa sih itu TIK? Singkatnya, TIK itu segala hal yang berkaitan dengan komputer, ya. Apa sih itu TIK? TIK singkatan. Ada berapa huruf, Nak? Ada 3 huruf. T, I, dan K, ya. T-nya teknologi, I-nya informasi, K komunikasi. Jadi TIK itu teknologi, informasi, dan komunikasi, ya. Jadi di TIK kita belajar segala hal tentang teknologi dan komputer. Di sini ada yang suka main handphone, ada yang punya komputer di rumah atau laptop. Jadi di kelas 1 ini kita belum praktek komputer, kita masih belajar tentang pengetahuan dasar komputer. Nanti di kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 baru kita belajar di lab, ya, di lab komputer jika situasinya memungkinkan. Untuk saat ini kita belajar di rumah dulu, tapi tetap semangat, ya. Walaupun belajar di rumah tetap semangat. Karena kalian sudah masuk ke jenjang SD, ke sekolah dasar, maka pola belajarnya harus diubah. Tadinya mungkin di TK masih banyak bernyanyi, mewarnai, menggambar. Di SD sudah mulai serius belajarnya, ya. Mulai perhatikan gurunya saat sedang bicara, mencatat poin-poin pentingnya. Oke? Sekarang kita lihat di slide. Coba lihat di layar kalian, Bapak di situ memasukkan 3 gambar. Yang pertama, gambar apa ini? Siapa yang tahu? Yang pertama, ada gambar seorang ibu yang berbicara dengan kakak, ya. Sang ibu berbicara dengan kakak. Yang kedua, gambar apa? Yang kedua, gambar kakak sedang menelpon, ya. Yang ketiga, gambarnya sedang apa? Yang ketiga, ada sekeluarga sedang menonton televisi. Ketiga-tiganya ini merupakan kegiatan informasi dan komunikasi. Kita perhatikan, ibu berbicara dengan adik. Berbicara adalah bagian dari komunikasi, karena komunikasi itu artinya berbicara. Lalu ada kakak sedang menelpon. Telepon siapa, Pak? Mungkin sedang telepon temannya atau telepon ayahnya, ya. Kakak sedang berkomunikasi juga. Artinya kakak sedang berbicara jarak jauh. Sama seperti saat ini, Bapak di rumah, kalian di rumah, kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa berbicara dengan alat, ya. Sama seperti si kakak juga berbicara dengan alat. Apa alatnya, Nak? Alatnya berupa telepon. Yang terakhir, ada satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Mereka sedang menonton televisi bersama-sama. Mereka juga mendapatkan informasi dari televisi. Informasinya berupa apa? Bisa berupa hiburan, bisa berupa pengetahuan, ya. Maka mereka mendapatkan informasi dari televisi. Informasi tidak hanya dari televisi, ada juga dari handphone atau dari media cetak, misalnya dari koran, dari buku, dari majalah, dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya komunikasi. Tadi kan ada 2 komunikasi. Ada yang ibu berbicara langsung dengan adik, dan ada kakak yang sedang menelpon, ya. Komunikasi itu artinya berbicara atau menyampaikan informasi. Sama seperti Bapak saat ini di depan kalian sedang menyampaikan informasi. Informasinya berupa apa? Berupa pengetahuan tentang komputer, ya. Komunikasi ada 2.
Ada komunikasi yang langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung contohnya ibu sedang berbicara dengan adik. Ibu berbicara langsung dengan adik tanpa menggunakan alat. Itu namanya komunikasi langsung. Tidak menggunakan alat, langsung bertemu, langsung bertanya, langsung menjawab, langsung menyampaikan sesuatu. Itu namanya komunikasi langsung. Ada lagi komunikasi, yaitu komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung menggunakan alat. Alatnya apa? Macam-macam. Ada telepon, ada surat, ada email, ada WhatsApp, dan sebagainya. Video call, Zoom, sekarang ini sudah banyak alat-alat untuk berkomunikasi. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu untuk berkomunikasi menggunakan, kalau tidak surat, telepon. Yang paling mudah surat. Karena telepon pada zaman itu masih sangat mahal harganya. Ya, tapi sekarang semua orang sudah punya telepon sendiri-sendiri. Itu yang lebih memudahkan kita untuk berbicara tidak langsung. Ya, maka komunikasi ada berapa, Nak? Ada 2. Komunikasi ada 2. Yang pertama komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung artinya berbicara langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi tidak langsung artinya berbicara menggunakan alat bantu. Alat bantunya bisa berupa telepon atau surat, video call, dan lain sebagainya. Selanjutnya, informasi. Apa itu informasi? Informasi artinya kabar, keterangan, atau berita. Coba, kalian biasanya melihat berita di mana? Ya, biasanya melihat berita di televisi. Tapi sekarang tidak hanya di televisi bisa melihat berita. Bisa juga kita melihat berita di internet. Berupa apa? Bisa contohnya Facebook, Instagram, YouTube. Di WhatsApp ada berita nggak? Ada. Mereka biasanya mengirimkan berita-berita dari orang lain. Istilahnya membagikan berita. Ya, sharing. Informasi artinya berita. Informasi bisa didapatkan di mana aja. Bisa di media cetak, bisa di media digital. Kalau media cetak, kita bisa dapat informasi atau berita biasanya di koran, majalah, terus buku, ya. Dari buku-buku, entah itu buku pengetahuan atau buku fiksi, buku dongeng, kita bisa mendapatkan informasi. Atau informasi dari media digital, misalnya dari handphone, dari YouTube, dari Facebook, dan sebagainya. Ya, ini adalah bagian-bagian untuk menyimpan informasi. Contohnya, kita bisa menyimpan informasi di buku tulis. Sama seperti kalian saat ini sedang belajar, mendengarkan Bapak sambil mencatat di buku tulis. Yang kedua, contohnya informasi bisa kita temukan di mana? Di koran atau di majalah. Tapi sekarang ini orang-orang sudah jarang membaca koran. Hanya sedikit sekali yang membaca koran. Jadi lebih banyak mereka membaca pengetahuan atau informasi baru di internet. Karena lebih mudah, lebih murah, lebih sederhana. Tidak serumit membawa koran. Tapi masih banyak juga orang yang membawa koran, membaca koran di jalan masih banyak. Selanjutnya ada komputer. Kita bisa menyimpan informasi di komputer. Informasinya berupa apa di komputer? Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Berbeda dengan menyimpan informasi di buku tulis atau di koran. Hanya berupa gambar dan tulisan. Kalau di komputer bisa ditambah video atau suara aja juga bisa. Kita mengenalnya dengan nama podcast. Ya, segitu aja penjelasan dari Bapak tentang mengenal TIK. Tadi nama Bapak siapa, Nak? Ada yang masih ingat nama Bapak siapa? Nama Bapak Pak Fatur atau Pak Gala. Bapak mengajar TIK. Apa itu TIK? Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Tadi komunikasi itu artinya apa? Komunikasi artinya berbicara. Ya, Bapak sedang menyampaikan pesan ini ke kalian. Itu merupakan bagian dari komunikasi. Komunikasi langsung atau tidak langsung? Yaitu komunikasi tidak langsung karena menggunakan alat. Kalau Bapak bertemu langsung dengan kalian, menegur sapa, itu namanya komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Selanjutnya informasi tadi artinya apa?
Informasi artinya berita. Kita bisa mendapatkan berita di mana? Di media cetak seperti koran atau majalah. Kita bisa mendapatkan informasi di media digital seperti di YouTube, di Facebook, dan sebagainya. Ya, di internet, media digital itu. Sekian dari Bapak akhiri. Semoga kalian dapat memahami apa yang barusan Bapak jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.